Nah, beredar video di mana perempuan ini masuk ke dalam rumah sahabatnya untuk menguras harta benda sahabatnya sendiri yang terjadi dari September sampai Desember kemarin, dan ternyata perempuan ini terlilit pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan pinjol ini aman selama bulan Ramadan sampai Lebaran nanti. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya ada seorang teman yang curhat di mana dia mengatakan jangan coba-coba login apabila kalian sudah galbay bertahun-tahun, karena kalau kalian login otomatis hutang kalian yang dulunya tidak masuk ke dalam slik OJK akan muncul ulang lagi. Nah, seperti ini kita baca sama-sama ya. Cuma berbagi pengalaman. Bagi yang udah pernah galbay dan aman di pinjol manapun, jangan pernah coba-coba login lagi. Begini pengalaman saya dulu pernah galbay sekitar tahun 2019 sampai 2022 di beberapa aplikasi yang masih saya ingat itu aplikasi Kredit Pintar, SPLT, Kredivo. Sebenarnya ada lagi tapi lupa, total sekitar 3 sampai 5 juta. Saya galbay di beberapa aplikasi, jadi di tahun 2025 kemarin saya coba mengajukan pinjaman di bank daerah. Ternyata yang terdeteksi sama mereka cuman SPLT, akhirnya saya lunasin. Beberapa hari kemudian pinjaman saya cair dan saya bisa untuk renovasi rumah. Setelah setahun berjalan kemarin, saya mengajukan lagi ke bank daerah tersebut untuk melakukan top up pinjaman dan diperbolehkan bisa hanya 12 juta saja. Jadi kemarin saya coba untuk iseng login di Kredit Pintar. Alhasil orang bank bilang nama saya muncul ada tagihan di Kredit Pintar yang udah lama menunggak. Padahal dulu sebelumnya aman. Apa karena login lagi itu ya? Saya heran gimana sih sistem pinjol ini, orang bank tersebut aja kebingungan. Padahal pengajuan pertama dulu nggak ada muncul pinjaman, cuman SPLT doang. Inilah pengalaman saya. Jadi jangan coba-coba login dari APK yang sudah kalian galbaikan. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya rasa ini emang pengaruhnya dari login. Mungkin dulunya sistem dari perusahaan pinjol tersebut yang akunnya sudah tidak aktif, mereka sudah mematikan akunnya dan segala hutang yang ada di sana mungkin mereka sudah jual kepada pihak ketiga dan mereka sudah abaikan. Nah ketika kita login ulang lagi, mereka menganggap bahwa kita sudah aktif kembali, sudah mungkin bisa membayar, apalagi ketika kita coba untuk melakukan pinjaman lagi. Nah mereka akan langsung mencatat hutang kita di slik OJK dan akan mulai rame lagi penagihan. Jadi untuk itu teman-teman yang sudah galbay dari tahun 2022 ataupun dari tahun 2020, jangan coba-coba untuk login kalau kalian belum ada uang untuk membayarkannya gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada informasi tentang perempuan yang mana tega mengambil harta benda temannya sendiri gara-gara dia kelilit pinjol dan nilainya fantastik sampai ratusan juta. Nah seperti ini informasinya, terlilit pinjol, wanita di Jakbar nekat kuras harta sahabatnya sendiri senilai 300 juta. Korban sempat menduga ini ulah makhluk gaib. Ternyata alasan pelaku mencuri, korban terlalu baik pada tersangka, makanya nekat curi barang sahabatnya. Nih teman-teman ya, sahabat rasa saudara yang ujung-ujungnya akhirnya memakan dirinya sendiri. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi pelaku utama dari kejadian yang ada di sekitar kita biasanya adalah orang-orang terdekat. Nah hati-hati dengan bestie. Sekalipun bukan bestie, saudara dekat kita itu juga harus hati-hati sekali. Jangan terlalu memberikan keleluasaan untuk dia masuk ke dalam rumah kita ataupun menggunakan data kita ataupun memberikan segalanya kepada dia atas dasar kita adalah bestie. Karena apa? Kebanyakan orang yang makin terlilit hutang itu adalah mereka-mereka yang dengan sadar memberikan datanya, meminjamkan datanya atau membiarkan dia masuk seperti saudara sendiri dalam rumah kita. Ujung-ujungnya seperti ini. Alasannya gara-gara terlilit pinjol, dia sampai harus mengambil semua harta benda temannya gara-gara untuk menutupi semua pinjol-pinjolnya. Hati-hati sekali, jangan percaya dengan siapapun, cukup kalian sendiri. Dan kalau kalian mau melunaskan pinjol kalian, cukup kalian dengan pinjolnya. Gitu teman-teman ya. Jadi dari semua ini ya, dari semua kejadian mengenai seorang teman yang rela mengambil harta benda temannya yang udah dianggapnya saudara, pasti dia merasa bahwa ada ketakutan atas segala macam ancaman yang diberikan kepadanya. Nah untuk itu teman-teman semuanya, saya coba untuk listkanlah kepada kalian ya, di antara semua pinjol yang barbar, di antara semua pinjol yang DC-nya luar biasa, di sini saya akan jabarkan beberapa pinjol-pinjol yang paling banyak kalian gunakan, tetapi di sini dalam status aman. Artinya kalian bisa sisihkan dulu
nanti dulu yang dibayarkan, ke depan mungkin nanti kalau ada duit setelah kalian melunaskan yang lain-lainnya, mungkin ini nanti bisa dicicil satu persatu gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Untuk beberapa pinjol-pinjolnya yang paling banyak digunakan, yang paling aman saat ini, yang pertama itu adalah KTA Kilat, kemudian Kredit Pro, lanjut Dana Merdeka, kemudian Easy Cash. Saya kategorikan Easy Cash ini aman karena mungkin di sebagian daerah tidak ada desi lapangan, hanya di sekitaran Jabodetabek dan itu pun random ya, tapi dia masuk ke dalam SLIK OJK. Cuman kita dalam kategori ini tidak ada desi lapangan ya. Lanjut lagi itu Trust IQ ataupun sekarang sudah berubah menjadi Danaku, kemudian Pinjam Duit, Batumbuh, Cash Cepat, Cicil, kemudian Uku, Kredito, Dana Cita, Dana Bijak, Ada Modal, dan yang terakhir itu adalah Iki Modal. Tuh teman-teman ya. Nah itu adalah beberapa pinjol yang paling banyak kalian gunakan dan yang paling aman sekali untuk digalbay. Berarti di luar dari itu tidak aman dong Mbak. Nah di luar dari itu sebagian sudah ada desi lapangan, kemudian penagihannya luar biasa, barbar juga ya sampai ke kantor, dan sebagian lagi di wilayah di luar dari Pulau Jawa itu sudah menurunkan desi lapangannya. Salah satunya kayak GoPinjam teman-teman ya. Kemudian itu salah satunya lagi Indodana, itu sudah mulai banyak di daerah-daerah Sumatera dan juga Bali serta Kalimantan. Nah tetapi dari semua yang saya sebutkan yang paling banyak desi lapangan itu tidak semua akan mendatangin kalian. Cuman apa salahnya kita berwaspada dari sekarang dulu, untuk sewaktu-waktu kalau desi datang kan sudah tidak kaget lagi. Oke teman-teman ya. Jadi yang saya sebutkan ini cobalah untuk disisihkan dulu untuk kalian lebih aman lagi ke depannya, biar nanti kalian tidak kepikiran nih yang saya pikirkan ini dulu. Karena kalau semuanya harus difikirkan pasti akan ruwet, pasti ujung-ujungnya hancur, ujung-ujungnya menggadaikan rumah, menjual harta benda, menjual warisan, tapi tidak bisa lunas. Nah daripada itu baik kita kotak-kotakin dulu, yang ini bisa kalian bereskan. Kalau udah nggak bisa lagi sama sekali, kuat mental, galbay dulu, dan jangan pikirkan segala macam teroran, karena segala teroran itu kalau kita hadapi dengan tenang, itu pasti akan berbalik tenang juga kepada kita. Yang penting kita jangan pernah membaca WADC, kuatkan keluarga kita, coba untuk terbuka lagi, jangan menyimpannya sendiri, coba untuk hilangkan rasa malu sedikit saja, demi apa? Demi kita hidup lebih baik lagi. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.